Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Adam Pangestu, kelas R6Q dengan nomor NPM 2018-4350-1026. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat sistem informasi perpustakaan berbasis web. Yang saya buat ini tentunya sangat sederhana, dimana teman-teman membutuhkan yaitu aplikasi Samini dan juga database. Di sini saya sudah membuat database perpus. Yang saya buat ini, saya buat 4 tabel, yaitu ada tabel data anggota, buku, data pengembalian, dan data peminjaman, yang nantinya saya akan gunakan untuk menyimpan data-data tersebut ke database ini. Berikut saya akan menjelaskan di mana nah, di sini adalah indeks saya, halaman pertama saya. Dari yang saya jelaskan ini tentunya ada source code seperti koneksi. Di sini koneksi ini berupa penghubung source code ini agar terhubung ke database. Di sini sudah saya buat koneksinya, yaitu untuk pemanggilannya di sini database-nya, database perpus. Setelah itu sudah kita buat koneksinya, kita ke ini halaman indeks, di mana source code-nya itu indeks. Nah, dari tampilan ini ada kayak anggota gini nih. Klik menuju data anggota, data buku, data peminjaman, data pengembalian. Di sini ketika nantinya saya klik, langsung ke halaman data-data tersebut. Nah, di sini ada pemanggilannya ke anggota DPHP, buku DPHP, begitu seterusnya. Untuk tampilan backgroundnya saya buat seperti ini saja untuk background dari tabel ini. Nah, sudah, ketika indeks sudah, kita langsung masuk ke data anggota, di mana data anggota ini udah saya buat, udah saya input. Dari data-data ini saya buat shortcutnya seperti ini. Anggota. Nah, di sini tentunya ada koneksinya, yaitu supaya biar terkoneksi ke database. Nah, di sini ada nama tabelnya, tabel anggota. Di sini ada primary key-nya, ID anggotanya. Dimana ini sangat berguna untuk ruang lingkup dari misalkan nama anggota, alamatnya, TTL, jenis kelaminnya, udah. Pokoknya ini kunci utamanya dari semuanya itu. Di sini saya buat link menuju ke misalkan buku atau pinjamannya. Di sini saya buat seperti ini, supaya tinggal klik-klik aja guys. Klik misalkan mau ke buku, kita klik ke buku. Setelah udah dari data anggota ini, yang nanti misalkan kita udah input, edit maupun hapus. Nah, di sini ada edit hapusnya dan di sini ada inputnya. Dimana misalkan kita input anggota, misalkan nama Adam, asal aja. Nah, supaya memastikan berjalan apa enggak shortcutnya. Setelah itu kita laki-laki simpan, data berhasil ditambahkan. Udah masuk. Oh iya, ini kenapa ID anggotanya 7, sebelumnya saya udah buat, udah coba-coba, terus udah kita edit, hapus. Setelah itu kita mau edit, di sini kita input anggota tadi udah ya guys. Nah, dimana shortcutnya input anggota itu tadi ada
ini nama anggota, alamat, TTL, jenis kelamin. Dari ini semua yang kita input. Ini untuk tampilan backgroundnya. Udah. Nah, dari input anggota ini untuk penyimpanannya kita nggak bisa langsung simpan gitu guys, kita perlu proses. Nah, ini proses dari penginputan input anggota tersebut, dimana di sini ada database table anggota, di sini variabel-variabelnya yang ada di sini kita panggil. Setelah itu sudah sama persis nih. Nah, ketika data berhasil ditambahkan, kita kembali ke data anggota, dimana kita udah input berhasil. Nah, kita langsung kembali ke sini guys, ke data anggota ini, daftar tabel ini, nama-namanya udah kita input. Setelah itu kita mau edit. Nah, edit ini misal tadi kan 1 2 3 4 5, kita mau ganti misalkan kita ganti namanya aja dah, kita ganti namanya, kita ke edit anggota. Nah, ini shortcut nya. Jangan lupa untuk pemanggilan table, nama database-nya anggota, dan primary key-nya ID anggota. Nah, ini variabel-variabelnya yang dari ini kita buat. Setelah itu nah, di sini ketika data berhasil diubah, kita langsung ke ini lagi, kembali ke sini lagi, misal kembali ke mana sih, nah taruh kembali ke sini nih, data anggota. Kita coba edit, misalkan edit namanya siapa, namanya misalkan Aliando, nama di Aliando semua. Kita ini cuma ini aja ya guys. Oh iya, kita kasih ini aja alamat bener. Kita coba ke jalan misalkan Kalisari, tempat tanggal lahirnya misalkan Bandung, misalkan 23 Maret 1998. Jenis kelaminnya laki-laki ya. Edit, data berhasil diubah. Nah, muncul di sini, udah kegantikan semuanya. Setelah itu udah edit anggota, kita mau hapus, dimana di sini sudah saya buat shortcut-nya hapus anggota. Nah, di sini dimana ada ID ini, primary key-nya kunci utama yang meliputi pemanggilan dari semua teman-temannya ini nih, nama anggota, alamat, TTL, dan jenis kelamin. Setelah itu di sini ada nama tabelnya yang pastinya akan kita panggil, tabel anggota, dan di sini primary key-nya kunci utama dari variabel temannya ini tersebut. Yang ini. Nah, coba. Setelah itu udah, misalkan data berhasil dihapus, ini ref kita panggil langsung ke sini lagi. Setelah kita hapus, kita coba ya, hapus. Apakah Anda ingin menghapus Aliando? Kita klik OK. Data berhasil dihapus. Nah, sudah hilang ya teman-teman. Selanjutnya kita mau edit buku. Tadi kan dari anggota, sekarang kita ke data buku, dimana data buku ini data-data yang sudah kita tambahkan sama seperti data anggota yang tadi. Misal kita mau input buku apa aja deh, apa aja, pengarangnya apa aja, jenis bukunya apa aja, penerbitnya apa aja. Ya, kita simpan, klik. Data berhasil ditambahkan, sudah berhasil. Berikut ini shortcutnya sama sih seperti tadi, cuma di pemanggilannya aja.
Di sini ada tabel data bukunya, kita panggil di sini. Kalau tadi kan beda tuh, tadi anggota. Nah ini primary key-nya KD buku, ini untuk terkoneksi ke koneksinya supaya kita koneksi lah ke database-nya. Sama seperti dari anggota tersebut, di sini juga ada edit sama hapusnya. Di sini tentunya dari KD buku ini primary key-nya sudah. Terus di sini ada inputan bukunya, di mana input buku ini yang tadi kita input ada apa saja ya kan? Udah ada apa aja udah kita input. Nah di sini sekarang kita mau edit. Dimana edit nih source code. Oh ya, dari input buku tersebut. Nah ini prosesnya, variabel kita panggil di sini. Ini query-nya query. Terus ini ada data bukunya, tabel data buku yang dari database-nya supaya bisa tersimpan. Setelah data berhasil disimpan, kita kembali ke sini. Nah setelah itu sekarang tinggal edit. Dari edit ini sama sih seperti anggota tadi, cuma ini buku kode buku, ini primary key-nya sudah. Kita langsung coba aja guys, edit. Misal kita mau edit aja Adam, dah edit, data berhasil diubah. Nah udah Adam. Misalkan kita mau kembali nggak jadi edit, kembalinya ke sini data buku. Misal kita mau ganti semuanya nih, berjalan apa enggak, kita coba Adam, dah edit, data berhasil diubah, berhasil. Setelah itu kita hapus. Anda ingin menghapus ya, oke. Data berhasil dihapus, dan ini berupa berikut shortcut hapus bukunya. Nah di sini ada ID ini saya buat untuk primary key-nya kode buku tersebut, dimana kode buku ini ID-nya. Setelah itu data berhasil dihapus, kembali ke buku. Misal gini nih, kayak tadi hapus, Adam ya, data berhasil dihapus. Nah kembalinya ke sini. Sudah, berarti button-button ini berjalan. Nah untuk selanjutnya kita ke form data peminjaman, dimana data peminjaman ini semua yang sudah saya input. Misal sama seperti tadi, dimana pinjam di sini udah. Terus kita ke input pinjam, terus tentunya ada prosesnya juga, proses pinjam, terus edit pinjam udah, terus hapus pinjam. Nah sama seperti tadi, semua tuh sesuai dengan pemanggilannya di sini database-nya. Jangan sampai salah sama primary key-nya di sini, dimana primary key ini sangat penting karena mencakup dari semuanya, dari tanggal pinjam, jumlah pinjam, semuanya. Di sini semuanya sudah, edit pinjam, hapus pinjam seperti tadi. Sama sini kita ke input pinjam. Nah dalam data tabel ini ada input pinjam, dimana kita mau menginput. Misal kita pastikan folder ini berjalan dengan lancar. Misalkan buku simpan, data berhasil ditambahkan. Nah kembalinya ke sini lagi, sama seperti tadi. Kita cuma memastikan aja ya kalau buatan ini enggak ada terjadi apa-apa. Bisa kita edit setelah itu kita edit, data berhasil diubah. Nah berjalan, kita klik edit lagi, kita mau jadi edit, kembalinya ke sini lagi. Setelah itu kita mau hapus, kita klik hapus ya,
Oke, data berhasil dihapus, berarti program ini berjalan dengan lancar. Ada kesalahan. Nah, ini berikut shortcutnya seperti biasa. Ini pemanggilan database-nya di sini, ada pinjama primary-nya. Dan yang terakhir data pengembalian. Data pengembalian di sini yang udah saya input data pengembalian bukunya. Kan kita memastikan seperti tadi ya. Kembali mana? Ini kembali. Input kembali sama edit, proses dan hapus. Nah, udah di sini shortcutnya. Sekarang kita mau coba ke berjalan, misalkan tanggal 1 Adam, terus Adam udah simpan, data berhasil disimpan. Setelah itu sudah kita ke edit, misalkan kita edit 2 kita edit, kita hapus saja Adamnya, M nya 2. Udah, setelah itu data berhasil diubah sudah. Setelah itu kita edit lagi, mau kembali nggak jadi kan, nggak jadi ngedit, kita kembali banyak ke data pengembalian buku Ninja. Setelah itu kita mau menghapus, kita klik button hapus, akan menghapus, klik OK, data berhasil dihapus. Setelah itu sudah berikut shortcutnya. Sebenarnya semua sama aja sih, semua tergantung pemanggilannya aja. Di sini pemanggilan database-nya, data pengembalian sama seperti ini, jangan sampai salah ya dalam pemanggilan ini. Setelah itu sudah semuanya sama, ID kembalinya ini primary key-nya di input untuk ke input kembalinya. Sudah, dari hasil yang kita input tadi ini ke proses kembali supaya bisa kesimpan. Ya benar. Ini editnya semua kita panggil di sini. Ini proses yang tadi dari inputan itu supaya dapat tersimpan. Nah, ini buat hapusnya di sini kita panggil primary key-nya, edit kembali. Data berhasil dihapus, kita kembali ke sini. Misalkan mau kita hapus. Sekian penjelasan sistem informasi perpustakaan berbasis web. Cukup sederhana yang saya buat. Apabila ada kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah.